merdeka dulu are muat di pasar itu memilih. Dia sangat pilihan untuk merdeka. Oleh sebab itu selama ini saya keliling Tanjung Selok 6 kecamatan yang dapil lambat ini, saya tidak pernah membahasakan kepada masyarakat itu tolong pilih saya. Karena saya tidak mau masyarakat berjanji. Tidak mau masyarakat mau tunda-tunda mah pokoknya mau tadi pilih mata serumbayang umpamanya kan. Karena kalau sudah ada janji seperti itu berarti itu sudah utang. Al-wa'du dainun, artinya janji itu adalah utang. Tepana mati ya. Berarti nama itu sampai kamu pilih berarti gua bagian adik mati dia inrang. Oleh sebab itu jangan mudah berjanji. Sama juga caleg, saya caleg ini saya tidak janji-janji apa. Saya bekerja, membuat proposal untuk Kementerian Kelautan itu kerja, bukan janji. Ya. Kemudian ada juga program partai dan program pribadi kami seperti anggaran reses. Anggaran dana aspirasi itu 1,1 M hari ini, insya Allah 2014 ini mungkin sampai 1,5 M, itu tidak pernah menyentuh langsung pemanfaatannya kepada masyarakat. Banyakkan lari ke fisik, padahal itu anggaran aspirasi itu tujuannya untuk menyentuh langsung konstituennya, sang konstituen, pemilih kita di wilayah dapil kita. Kalau dipikir 7 orang anggota Dewan Kota Baru sudah 7 miliar per tahun. 5 tahun berarti 35 miliar. Kalau ini sepakat dia musolole dan tanda pitu artinya moron dok mano tena bikten asa yang landek di DPRD mungkin dia naik tadi ada yang dilihat ini 7 miliar aspirasi saja ini. Tetapi karena tidak dikelola dengan benar, pemanfaatannya tidak jelas, ya, artinya tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, ya paling dibawa lari ke fisik, bahasa media pembuatan bahasa dia. Padahal ini kan ada ini alokasinya di desa, ada usulan-usulan itu. Seharusnya reses anggota dewan itu kalau mau turun itu jangan ikut di musrembang. Ini saya bicara direkam ini Pak. Dan ini akan sampai ke anggota dewan kita yang ada. Saya mau kalau di apa namanya disebarluaskan ini. Jangan ikut di musrembang. Terima kasih. Mengapa Pak Malik itu posai mau bagol dia mau tepo dia na tununang posisimu na balimu posai itu. Jadi ada itu reses anggota dewan harus turun ke masyarakat, itu ada anggarannya dari pemerintah, dari APBD itu sudah ada. Jadi seluruh kita Rio di luar dari kegiatan resmi seperti musrembang itu hanya memanfaatkan aja ini. Saya tidak menyebut, insya Allah mudah-mudahan kalau pun ada kesalahan ini boleh ditegur nanti. Saya tidak menyebut orang siapa, tapi saya melihat kenyataan. Dia hanya menjemput di musrembang. Jadi ayo orang kena anggaran resesna, Anda minta mesungamu, apa anda jamin bikin kecamatanmu. Mau dia kakalan melok dicerita dia. Harusnya dia melakukan itu kegiatan itu reses, ya. Berapa kali dalam 1 tahun itu kan ada anggarannya. Di situ kita langsung menampung. Mau demi di musrembang, mau malah kan ada usulangnya. Mungkin usulan ini berpihak kepada yang lain. Bisa jadi orang-orang desa mengusulkan itu untuk kepentingan tertentu, langsung ditangkap di musrembang kecamatan. Ini yang keliru yang saya lihat ini. Insya Allah ini perlu kita. Jadi 1 miliar 100 juta itu adalah hak prerogatif seorang dewan itu untuk mengalokasikan kemana anggaran itu diberikan. Oleh sebab itu ada kita punya kesepakatan, bukan janji. Ada kesepakatan saya buat dengan beberapa tim, ya, yaitu reses 1 juta per 1 suara. Berusaha memperoleh suara. Mengerupai mesa suara 1 juta 1 tahun anggarannya. Dari masa ngapus suara di TPS, masa ngapus juta anggaran itu TPS itu. Karena ini sudah apa namanya arah yang sebenarnya pemanfaatannya langsung kepada masyarakat. Jadi kalau 1 juta Pak, kita dapat 1.000 suara berarti masih 1 miliar. Jadi mau tepanan apa ada yang ada anggaran menjadi 1 miliar 500 juta anggaran reses untuk tahun 2014, berarti masih ada sisa 500 juta. Nah disinilah kita akan alokasikan kemana yang lebih penting. Umpamanya Boronjong kita anggarannya cuma 1 miliar.
umpamanya bisa saja kita mainkan supaya ditambahi anggaran itu supaya lebih macoai umpamanya. Jadi ada ini, kecuali kalau memang 1.500 soal berarti bagi habis tadi ini anggaran. Dan itu bukan dalam bentuk janji, boleh dicek ya di tim-tim. Bapak masuk di Tanjung Saloka, di Lebuang Emas, di daerah Tanjung Pelayar ini, insya Allah besok saya ke sana lagi ya. Itu ada kesepakatan di situ. Dia materai. Dia materai tanda tangan dia Pak. Mau anda penuhi, kalau saya tidak penuhi, tidak usah demo saya. Kalau Bapak mau demo saya, mau bawa masa ke Kota Baru, itu membutuhkan anggaran yang tinggi lagi. Ada jalan yang paling enak, yang paling gampang, bawa langsung ke polisi. Adukan saya sebagai kasus penipuan, saya bisa ditangkap. Jadi itu jaminan, bukan janji. Dia sangat janji, makanya sama uang jambatan gua terpilih, jambatan kita mari apa sana tadi Tanjung Kunyi, itu janji karena tidak ada hitam di atas putih. Dan semua orang bisa gampang berjanji-janji Pak. Ini. Terus bapak-bapak sekalian, selama ini mungkin Anda saudara-saudara sekalian itu melihat baleho kita ada visioner dan religius. Jadi mungkin saudara kita yang mungkin tidak sempat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apa itu visioner ya? Visioner itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, orang yang memiliki wawasan ke depan dan memiliki daya pikir yang tinggi. Ini bukan saya yang menaruh ini. Alhamdulillah orang yang masih hidup di Jakarta, anggota DPR RI Komisi 1, Bapak Jenderal Salim S. Menggah. Waktu kami bersama-sama dalam perjuangan, beliau mengatakan kamu itu visioner katanya. Nah, saya ingat kata itu waktu saya dicetak beliau ditaruh aja situasi visioner dan religius. Memiliki cita-cita yang tinggi. Iya anu mau ngi saya losong ini tingo. Mau ngi saya mau dipawi cita-cita tinggi pasti mau ngi saya losong karena memang tinggi sifatnya. Seperti umpamanya untuk daerah apa namanya ini untuk perlindungan kapal kita ini gelombang, orang masih berpikir sekitar Boronjong anggarannya miliaran ya, di bawah 10 miliar. Tapi saya sekarang berpikir bagaimana kalau kita buat yang paten yang anggarannya puluhan miliar. Pasti mengatakan bohong. Itulah disebut cita-cita tinggi, artinya cita-cita yang tidak dipikirkan oleh kalangan umum. Itulah salah satu dari visioner. Kalau orang Masa Lembu dibuatkan jembatan bagus ya oleh APBN, alokasi dari APBN seperti yang terjadi di Tanjung Nyor sekarang ya. Ada perlindungan ombak di beberapa daerah kepulauan yang anggarannya puluhan miliar. Kenapa kita orang Pulau Sembilan tidak? Karena memang Pulau Sembilan itu kurang dikenal ke atas. Karena tidak ada orang yang memperkenalkan. Kalau mau cari uang besar Pak, cari di Jakarta, pelet di Babaredoi. Darimu anggaran puluhan miliar seperti yang saya katakan tadi ini, itu kalau mau ke Kota Baru itu mungkin agak-agak bukan juga mustahil. Tetapi kalau mau cari anggaran puluhan miliar itu ke pusat. Di kementerian itu banyak. Alhamdulillah dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal kemarin ada lagi masuk, boleh Bapak cek di kita punya alamat email, ada 11 item untuk pendidikan kita di Pulau Sembilan ini. Tinggal kita mau tindak lanjuti seperti apa. Ada asrama siswa, ada ini pustu juga ada, hari bersih ada anggaran 500 juta ke bawah. Dan saya masih hidup, Pak Talib masih hidup, pernah juga saya dengan beliau itu ada dari Kementerian Kelautan juga. Cuman ada sistem yang tidak sepakat sehingga tidak terjadi. Jadi teman-teman itu mengatakan bahwa kamu terlalu visioner, artinya terlalu cita-citamu tinggi sana Pak. Kita lagi dewange, dia tak mati diurusin mati ngurus sih. Nah itulah sehingga ada kata visioner ya. Yang kedua religius, ini dengan segala kerendahan hati Pak ya. Visioner itu artinya cita-cita tinggi, bukan tinggi artinya bukan tinggi derajat, bukan ya. Dengan segala kerendahan hati. Yang kedua religius.